Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagaimana perwakilan dari teman-temanku untuk berpresentasi pada proposal pengembangan sebuah perangkat lunak ataupun iptek. Di sini kami menjelaskan iptek dalam hal game edukasi interaktif guna meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar. Dalam latar belakangnya, adapun pendidikan ini kan merupakan salah satu yang terpenting dalam kehidupan seseorang. Tetapi, terkadang siswa memiliki kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan di sekolah, sehingga menyebabkan kurangnya minat belajar. Nah, dalam permasalahan ini dapat disebabkan oleh beragam faktor. Di antaranya adalah minimnya partisipasi siswa ataupun siswa dalam kegiatan pembelajaran, kurangnya kegiatan yang menarik perhatian siswa, serta terbatasnya metode dan sarana pembelajaran yang diterapkan di sekolahan ataupun di perkuliahan. Nah, salah satu solusi nih untuk meningkatkan sebuah minat belajar siswa agar lebih produktif. Nah, dengan salah satu contohnya itu mengembangkan perangkat lunak game edukatif yang interaktif. Nah, perangkat lunak permainan ini menawarkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Nah, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Selain itu, perangkat lunak edukatif ini interaktif yang juga dapat membantu guru dalam sebuah menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang lebih berbeda dan efektif. Pada proposal kali ini, kami mengajukan rencana pengembangan perangkat lunak game edukatif interaktif untuk meningkatkan minat belajar siswa di sekolah. Nah, kami juga akan menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang masalah yang akan dihadapi, tujuan dari proyek ini itu seperti apa, metode apa yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, serta rencana kerja dan monitoring untuk memastikan keberhasilan proyek. Nah, aku harap proposal ini dapat menjadikan sebuah langkah awal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan membantu para siswa dalam mencapai potensi terbaik. Ataupun mahasiswa yang sedang bosan-bosannya ataupun gabut bisa ikuti selanjutnya ini. Oke, yang pertama kita tujuan. Dalam proposal ini, tujuan utama dari pembuatan proses proposal ini adalah untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, di samping itu juga untuk uh, meningkatkan hasil belajar siswa. Juga bisa menghasilkan sebuah perangkat lunak game yang edukatif interaktif yang lebih efektif dan berkualitas. Berupaya meningkatkan uh, sumber daya manusia, sumber daya alam manusia. Oke, yang selanjutnya kita beralih ke metodologinya itu apa? Yang pertama, studi literatur. Studi literatur akan dilakukan untuk mengetahui dan memahami konsep dasar tentang game edukatif interaktif ini dan bagaimana penggunaannya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, itu kita memerlukan sebuah pengumpulan data. Pengumpulan data akan dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan guru dan siswa guna mencari tahu kendala-kendala yang dialami dalam proses pembelajaran dan keinginan mereka terhadap penggunaan software perangkat lunak game edukatif yang interaktif. Berikutnya yang ketiga adalah analisis data. Dari data yang terkumpul, setelah yang terkumpulkan tadi, dilakukan sebuah analisis untuk mencari solusi yang terbaik dalam pengembangan software game edukatif, interaktif yang tepat untuk sebuah meningkatkan minat belajar kita semua. Oke. Desain perangkat lunak. Di sini yang keempat, dalam software game edukatif yang interaktif akan dirancang dan kemudian juga dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang terbaru dan dengan prinsip-prinsip desain antarmuka manusia komputer untuk memastikan efektivitas dan kualitas software tersebut, perangkat lunak tersebut. Yang kelima, implementasi perangkat lunak. Setelah software game edukatif interaktif selesai dirancang dan dikembangkan, software tersebut akan diterapkan dalam proses pembelajaran untuk mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan minat belajar kita semua atau belajar siswa. Yang terakhir, sebuah evaluasi. Evaluasi ini untuk mengukur efektivitas perangkat lunak dalam game edukatif yang interaktif dalam meningkatkan minat belajar siswa. Dalam hasil itu akan digunakan untuk melakukan sebuah perbaikan dan pengembangan perangkat lunak game edukatif interaktif agar lebih baik lagi. Di sini ada beberapa fitur dan fungsinya.
Yang pertama yaitu desain grafis yang menarik dan interaktif. Yang kedua adalah materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, yang mana di sini akan menyediakan materi belajar yang dengan sesuai kurikulumnya sehingga dapat memudahkan siswa dalam mempelajari materi pelajarannya. Oke, yang ketiga, level permainan ini kan bagaimana level permainan itu ada yang mudah, sedang ada yang susah tuh. Dalam edukatif interaktif ini akan mempunyai level permainan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitan materi, sehingga kita bisa menyesuaikan level yang sesuai kemampuannya, ataupun kita bisa mencoba dengan level yang tertinggi seperti apa gitu. Ataupun dengan level rendah karena kita masih pemula, kita bisa memulainya. Yang nomor 4 adalah fitur bantuan untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Software game edukatif interaktif ini akan menyajikan fitur bantuan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam pemahaman materi sehingga mampu membantu siswa dalam memahami materi pelajaran sulit. Yang kelima, sistem kuis. Ada kita tambahkan dengan sistem kuisnya untuk menguji pemahaman siswa dengan menyelesaikan level-level permainan ataupun list-list kuis dalam tersebut. Ada beberapa perintah untuk diselesaikan tersebut agar meningkatkan interaktif kita dalam sebuah perangkat lunak ataupun di dalam game edukatif tersebut. Dalam keunggulan di sini ada beberapa yang dari perangkat lunak game edukatif yang akan dikembangkan. Berikut adalah menarik minat siswa dalam belajar dengan desain grafis yang menarik atau UI dan UX tersebut dengan interaktif. Software game edukatif interaktif ini dapat membuat siswa lebih tertarik dan aktif dalam pembelajaran. 2. Memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. Sebagaimana contohnya seperti animasi agar kita tidak bosan-bosannya ataupun itu terus dalam pelajarannya, maka kita membuat yang lebih baik lagi, yang lebih baru lagi, yaitu sebuah animasi contohnya yang sesuai dengan kurikulum ini, yang mana fitur bantuan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi dalam software game edukatif tersebut bisa memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran dengan lebih baik lagi. Yang ketiga ya, untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman siswa dengan menyediakan level permainan yang berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan materi yang sebelumnya saya sebutkan, yang mana ada yang mudah, ada yang tengah atau middle, dan hard ataupun yang susah. Nah, dalam perangkat lunak game edukatif interaktif ini dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang mana yang keempat, mendorong siswa untuk belajar dengan lebih serius. Dengan menyajikan sebuah skor, kita melihat hasilnya seperti ini ya, ataupun dengan pencapaiannya dapat dipantau oleh siswa, serta adanya fitur reward ataupun hasilnya bagi siswa yang sukses menyelesaikan sebuah permainan ataupun kuis yang sebelumnya, list pada kuis tersebut yang mana diselesaikan akan mendapatkan sebuah reward. Itu akan memberikan sebuah semangat pada siswa tersebut untuk lebih belajar lebih giat lagi ataupun lebih serius lagi. Yang kelima, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah, dengan menggunakan pendekatan permainan dalam pembelajaran, software game ini mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan bagi siswa. Hal ini dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan memperoleh prestasi yang lebih baik dalam belajar. Nah, adapun dari kelebihan keunggulan tersebut tentu tidak luput dari kesalahan ataupun kekurangan. Walaupun perangkat lunak game edukatif interaktif memiliki banyak kelebihan, namun ada kekurangannya yang perlu kita perhatikan. Ini yang pertama, satu, terlalu fokus pada hiburan, terlalu adiktif, terlalu kebiasaan. Nah, perangkat dalam game ini memiliki tujuan untuk memberikan pembelajaran yang secara interaktif dan menyenangkan, namun juga kadang-kadang fokus pada aspek hiburan. Nah, dapat mengurangi fokus siswa pada tujuan utama, yaitu pembelajaran. Mereka terlalu asik dalam bermain game hingga melupakan manfaat yang sebenarnya. Oleh karena itu perlu perencanaan yang baik dalam pengembangan agar aspek hiburan tersebut dan pembelajaran tersebut bisa seimbang. Yang kedua, tidak cocok untuk semua siswa. Nah, ini bagi sebagian mahasiswa dan sebagian siswa
ada beberapa software game yang memang dikhususkan untuk umur sekian ataupun derajat sekian ataupun yang derajat yang lainnya, ataupun dengan tingkat SD, SMP, dan SMA itu berbeda-beda dalam sebuah gamenya tersebut ataupun dalam selera tersebut. Nah, tidak cocok dengan metode pembelajaran interaktif ini melalui perangkat lunak game. Sebagian siswa juga memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih konservatif, memerlukan waktu lebih lama untuk memahami konsep. Karena itu juga tidak dapat menggantikan metode pembelajaran dalam perangkat lunak game edukatif ini secara tradisional dan seharusnya digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan sumber daya yang memadai. Pembuatan perangkat lunak edukatif ini yang baik memerlukan sumber daya yang memadai. Contohnya, sumber daya manusia. Ya, seperti tim pengembangan atau developer yang berkualitas juga. Teknologi yang canggih juga. Kita juga membutuhkan modal untuk membuat itu semua. Dan dana yang cukup. Kembali lagi, model tersebut. Jika sumber daya yang diperlukan tidak memadai, maka perangkat lunak game tersebut yang dihasilkan mungkin tidak optimal ataupun tidak efektif ataupun tidak sesuai apa yang kita ekspektasikan dalam untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar. Itu salah satu kekurangan kita di sini. Dalam kasus yang keempat, kekurangan yang keempat yaitu memerlukan update berkala. Update mulu, butuh hiring people lagi nih agar mudah lagi nih, agar dalam aktifnya itu bisa mengikuti kurikulum yang berlaku. Nah, tidak dilakukan update, maka perangkat lunak game ini yang edukatif secara interaktif ini dapat menjadi usang ataupun mudah menjadi suatu yang kuno lagi ataupun tertinggal lagi dan tidak efektif dalam membantu siswa belajar. Nah, dalam jadwal proyek ini kita bisa saja membutuhkan waktu kurang lebih 12 bulan ataupun 1 tahun dengan pengaturan jadwal sebagai berikut. Ada sebagaimana aku dalam atributnya adalah aktivitas inisial aktivitas dan durasi kerja. Kalian bisa membaca ini. Ada dalam aktivitas ada studi literatur RR, pengumpulan data, analisis data, desain perangkat lunak, implementasi perangkat lunak, pengujian program, melakukan uji coba program, pelatihan dan juga pemeliharaan. SDM, sumber daya manusia. Dalam tim pengembangan ini, sebagaimana contohnya yaitu berjumlah 3 orang, yaitu Fadli, kemudian saya sendiri, dan juga Muhammad Faiz. Nah, sebagaimana perannya adalah ini, sebagai berikut ini, kalian bisa membacanya. Butuh hiring people ternyata. Biaya untuk implementasikan membuat sebuah software game yang sebagaimana kita sebutkan tadi, yang mana game itu edukatif dan interaktif, diberikan sebagai biaya berikut ini. Ada yang sebelumnya kami sebutkan sebagaimana aktivitasnya, ada studi literatur, analisis data, pengumpulan data, evaluasi, pelatihan, dan pemeliharaan, yang mana itu membutuhkan modal sekian, bla 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 bla. Dengan kebutuhannya server, ada database dan hosting. Yang terutama hosting ini, guys, per bulan pun bayar server. Jumlahnya adalah 7.100.000 rupiah kurang lebih seperti itu. Oke, justifikasi anggaran kegiatan. Adapun justifikasi anggaran kegiatan pengembangan perangkat lunak sebagai berikut. Yaitu deskripsi kegiatannya yang mana kegiatan yang akan dilakukan adalah pengembangan perangkat lunak yang berbasis game edukatif interaktif untuk meningkatkan ketertarikan siswa sebagaimana tujuan kami yang di awal. Dalam
untuk meningkatkan minat belajar mereka. Nah, game edukatif interaktif ini akan dirancang khusus untuk menunjang pembelajaran di kelas dengan materi yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Adapun rincian biayanya yang sebagaimana tadi saya terangkan sedikit, totalnya adalah 7.100.000. Perbandingan biaya ini yang C, biaya yang diajukan dalam anggaran ini dibandingkan dengan biaya pengembangan perangkat lunak game yang edukatif yang serupa yang lain sudah dilakukan oleh perusahaan game terkemuka ataupun ada developer lain yang sudah melakukannya. Berdasarkan perbandingan tersebut, anggaran yang diajukan tergolong cukup terukur dan wajar. Yang ketiga yang tersebut, yang selanjutnya, manfaat kegiatan game edukatif ini yang dikembangkan akan dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar dan membantu mereka memahami materi sebuah pelajaran dengan yang lebih baik. Nah, selain itu, game edukatif interaktif ini juga dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif. Dan dengan demikian, game edukatif interaktif ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah menjadi lebih menyenangkan ataupun berkualitas. Yang E, sumber pendanaan. Dana untuk kegiatan ini akan berasal dari sumber internal perusahaan ataupun stakeholder ya. Contohnya ya. Rencana pelaksanaan juga pengembangan perangkat lunak game edukatif ini yang interaktif ini akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari sebuah programmer, desainer dan pengembang konten, dan juga iklan. Tahapan pengembangan perangkat lunak ini akan mencakup perencanaan, di mana juga desain, yang mana juga pengembangan, pengujian dan peluncuran game. Pemeliharaan juga. Dengan adanya justifikasi anggaran tersebut, diharapkan dapat memperjelas penggunaan dana untuk kegiatan pengembangan perangkat lunak. Oleh karena itu, justifikasi ini sangat penting dalam memastikan bahwa pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memberikan manfaat yang sepadan dengan biayanya. Kami sebagaimana gambaran awalnya, UI-nya seperti ini, guys. Tempat menunya ya, yaitu Pandawa Pandai Aksara Jawa. Game sekaligus juga belajar. Kita bisa memahami apa ya yang arti dalam aksara Jawa tersebut ke dalam maknanya, dalam tegasnya. Mungkin seperti itu, teman-teman. Mungkin saya bisa memperlihatkan yang lain, game project lainnya yang mana UI-nya juga perangkat game edukatif yang interaktif. Apa itu? Oh, ini ada. It's me. Seperti ini, teman-teman, menu awalnya yang mana game sebelumnya yang kami ceritakan, salah satunya Pandawa pada Aksara Jawa. Ada beberapa game edukatif interaktif bagi guna untuk meningkatkan semangat belajar bagi para siswa di sekolah. Oke, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangannya, maklum, belum banyak persiapannya, banyak kesalahan dan kekurangannya. Saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.